Selamat malam Bu Bisa, bagaimana nih kabarnya malam ini? Selamat malam Pak Cipto, Alhamdulillah, Barokallah. Kabar saya hari ini baik-baik saja dan sehat walafiat. Waduh, terima kasih nih Bu Bisa sudah datang ke sini malam ini. Oke Bu Bisa, nanti kita ngobrol-ngobrolnya nggak lama, ya sekitar 5 sampai 10 menitan lah. Nah, ini apa yang Bu Bisa akan omongin pada malam hari ini? Baik Pak Cipto, ini saya mau ngomong gini Pak Cipto tentang keadaan kelas saya yang minggu-minggu ini rasanya kok cukup menantang bagi saya Pak Cipto. Begini sih, ada beberapa siswa saya, kalau menurut saya pengamatan saya itu adalah banyak yang kurang fokus, kemudian ada beberapa anak-anak itu yang sering ribut pada saat pembelajaran berlangsung, bercanda, begitu Pak Cipto. Oke, paham saya Bu. Gini Bu Bisa, berarti hari ini kita berbicara tentang keadaan kelas Bu Bisa nggih. Dalam minggu-minggu ini cukup menantang bagi Ibu nggih, karena ada siswa yang kurang fokus, sering ribut, istilahnya apa, nggak ngereken Ibu nggih, istilahnya gitu nggih. Begitu nggih? Iya Pak Cipto, benar sekali. Saya tuh sampai bingung dengan keadaan seperti ini. Ada apa ya dengan anak-anak? Saya tuh sampai bingung, aduh gimana ya, ada apa ya? Saya tuh sampai gitu Pak Cipto. Gimana? Ya. Oke Bu, kita punya waktu yang sangat pendek sekali nih Bu. Ibu inginnya dapat apa dari percakapan pada malam hari ini, Bu? Jujur ya Pak Cipto, Ya, Ibu. sharing saya kali ini tuh saya ingin mendapatkan apa solusi dari mengatasi masalah saya tentang kondisi suasana kelas yang alhamdulillah tidak kondusif, kemudian anak-anak kurang fokus dalam pembelajaran, Ya. begitu Pak Cipto. Oke, Bu. Kalau menurut dari pengamatan Bu Visa nih, pembelajaran kelas yang ideal itu menurut Bu Visa seperti apa sih? Menurut saya pribadi ya Pak Cipto Oke, ya, kelas yang ideal itu adalah suasana kelas yang kondusif, istilahnya anak-anak bisa diajak istilahnya bertukar pikiran, kemudian siswa lebih fokus pada saat pembelajaran, kemudian murid-murid ini bisa istilahnya apa ya, tidak terlalu banyak istilahnya ribut, candaan, kemudian murid-murid dapat memahami keyakinan yang kelas yang sudah kita sepakati bersama Pak Cipto. gitu, nggih. Nggih, gini Bu, nggih, kalau dibilang level nih Bu, nggih, sekarang ini murid-murid Ibu berada di level berapa? Misalkan dari angka 1 sampai 10 Bu, nggih. Ibu menilai dari posisi murid Ibu di level berapa Ibu? Menurut saya sih Pak Cipto, saat ini anak-anak itu masih berada di level 6 sih menurut saya, karena kan suasananya kelas masih belum kondusif dan belum bisa fokus penuh kepada pembelajaran saya Pak Cipto. Nggih. Nah, untuk saat ini Bu, nggih, Bu Visa pengennya murid-murid Bu berada di level berapa Ibu? Pengennya Ibu? Kalau menurut saya pribadi Pak Cipto, saya sih tidak terlalu istilahnya meminta anak-anak itu sempurna, karena memang kan tidak ada anak-anak yang sempurna. Nggih. Cuman saya ingin anak-anak itu di atasnya sedikit Pak Cipto, yang tadinya di level 6 itu di level sehingga itu harapan saya di level 8 sehingga nanti kelas itu bisa kondusif, fokus pada pembelajaran saya sehingga tujuan pembelajaran apa yang saya inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan tujuan pembelajaran saya. Begitu Pak Cipto. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu Visa, apakah ada waktu tertentu ketika murid-murid Ibu mulai kehilangan fokus, mulai jadi ribut, mulai bercandaan, itu momen yang bagaimana Bu? Waktu yang bagaimana Bu? Kalau menurut pengamatan saya Pak selama ini, ketika mungkin saya
kemarin sempat sih mengamati atau saya feedback kembali, kenapa ya anak-anak ini kok di jam-jam awal, maksudnya jam-jam awal itu sebelum istirahat kedua Pak Cipto, karena di Ya, SMA Hang Tua 1 itu kan istirahatnya 2 kali. Istirahat pertama itu anak-anak dikasih waktu 15 menit, kemudian istirahat kedua itu eh, sekitar 1 jam, karena kan ada istirahat, kemudian sholat zuhur berjamaah. Nah, mungkin karena istilahnya anak-anak ini istilahnya selesai sholat, kemudian istirahat siang, kalau menurut pengakuan saya mungkin ya sudah ngantuk, sudah capek, sehingga mereka istilahnya ogah-ogahan, sudah males gitu Pak Cipto. iya. Ya memang efeknya begitu Bu. Nah, gini Bu, kalau boleh tahu nih, apakah ada faktor lain ya waktu setelah istirahat gitu Bu, mungkin menurut Bu Iya. bisa yang mempengaruhi kondisi murid-murid Ibu? Apakah ada faktor lain Ibu? Di samping setelah jam istirahat itu Ibu? Sepertinya sih kalau menurut pengamatan saya, karena setelah istirahat yang sudah menunjukkan pukul 12.30, kayaknya sih metode mengajar saya ini kurang menarik Pak Cipto setelah saya amati. Mungkin karena mereka sudah siang, istilahnya boring banget kalau bahasa anak sekarang ya Pak Cipto. Ya, Kalau ya. hanya mendengarkan ceramah melulu, begitu Pak Cipto. Pernah sih saya tuh pada satu kelas itu saya mencoba pada saat aktivitas kelompok, itu ternyata mereka itu aktif, kemudian mereka itu suka, mereka itu terlibat istilahnya saling berinteraksi, walaupun kalau menurut saya berkelompok itu kadang-kadang bikin ribut, agak ribut sih, Ya. nggak bikin ribut, begitu Pak Cipto. Oke, oke. Menurut Ibu nih, murid-murid Ibu senang diberlakukan yang bagaimana agar mereka tetap fokus dan tidak apa ya ribut itu bagaimana Ibu? Eh, kalau saya sih berpikir satu, saya harus memberikan variasi dalam metode pengajar saya. Ya, Mungkin tidak hanya menggunakan ceramah saja, karena kan di waktu siang itu kan sudah mulai bosen, boring, atau yang lain sudah lelah. Sehingga mungkin harus menggunakan media yang menarik seperti menampilkan video, kemudian permainan yang interaktif atau edukatif yang membuat mereka istilahnya senang, walaupun katakanlah mereka belajar, tetapi istilahnya ada sedikit kesenangan, tetapi juga mungkin harus tetap membuat aturan sih kalau menurut saya, karena kan kalau anak-anak kadang kalau sudah bermain, istilahnya kita bermain game itu anak-anak mungkin sudah lupa kadang-kadang Pak Cipto. Jadi harus paling tidak keyakinan yang sudah kita sepakati itu harus ditekankan kembali, menurut saya begitu Pak Cipto. oke. Wah tuh, itu merupakan ide yang bagus itu Bu. Nah ini kan bagus luar biasa itu Bu kalau seperti itu. Nah ini apakah ada ini punya rencana yang spesifik Ibu yang akan diterapkan di kelas Ibu? Hmm, Begini Pak Cipto, saya sih akan mencoba membuat permainan interaktif Pak Cipto. Hmm, Jadi istilahnya permainan yang membuat anak-anak itu lebih enjoy di pembelajaran saya. Kemudian eh, di sesi istirahat mereka tidak boring dengan kondisi yang sudah siang banget. Kemudian eh, meyakinkan kembali apa yang kita sepakati, apa yang kita yakini supaya mereka lebih bertanggung jawab begitu Pak Cipto. ya, ya, ya. Ini kalau boleh tahu nih Bu, Siap. bentuk permainannya nanti seperti apa Ibu? Kalau boleh tahu Bu? Oke Pak Cipto, jujur aja saya sudah sering beberapa kali mencoba permainan, tapi ini mohon izin Pak Cipto, permainan itu dalam bentuk game yang menggunakan HP Pak Cipto, karena kalau dari anak-anak sekarang, zaman sekarang kan sukanya main HP, jadi kalau mereka utak-atik HP-nya itu lebih suka, sehingga saya kemungkinan nanti, rencananya nanti akan membuat permainan yang sudah sering saya mainkan seperti ada di Wordwall, Hmm. kemudian Kahoot, begitu Pak Cipto. Wah, bagus itu Bu. Ya istilahnya kan Ibu ngikuti perkembangan zaman, eranya teknologi, eranya digital Bu. Jadi Ibu harus ngikuti ini. Wah, baik sekali ini. Luar biasa untuk Ibu ini. Nah ini Bu, menurut Bu bisa, nah nanti dalam menjalankannya apakah ada kendala dari rencana aksi Ibu ini yang akan diterapkan di pembelajaran Ibu? Oke,
Kendala sih jelas itu ada Pak Cipto, pasti. Satu, biasa anak-anak mesti anak-anak zaman sekarang, "Oke, siapkan kuotanya." Mungkin kadang-kadang, "Bu, nggak ada kuotanya, Bu, tethering." Gitu kan kayaknya hal biasa ya Pak Cipto ya. Jadi mungkin kendala yang pertama itu seperti itu Pak Cipto, sehingga mungkin ketika saya akan membuat permainan, maka saya harus mengingatkan mereka terlebih dahulu, istilahnya dalam artian, "Besok kita ada sedikit permainan game ya, karena menggunakan game maka paling tidak kuotanya harus diisi ya gitu. Anak-anak kalau tidak diberitahu seperti ibu saya nggak bilang-bilang, nggak ngomong, akibatnya mungkin aku hotspot mungkin seperti itu Pak Cipto. Oh, Gitu. ya memang itu anak-anak gitu Bu nggih. Ya Betul. biasalah itu memang karena kan wifi-nya juga terbatas, jadi memang harus disiapkan dengan istilahnya kuota pribadi Bu nggih. Hmm. Iya, gini Bu, kalau menurut Bu Visa, proses ini kan bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu yang Ibu inginkan. Nah ini kira-kira siapa nih nanti yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu? Oke. Ada nggak yang membantu? Jelas Pak Cipto, saya tidak mungkin bekerja sendirian karena kita adalah di sekolah itu adalah sebuah sistem, maka saya paling tidak satu, saya harus berbicara kepada wali kelas. Kenapa? Karena peran wali kelas di sini sangat penting sekali. Nanti saya akan membicarakan bahwa ada momen-momen pelajaran geografi yang membutuhkan kuota, sehingga mungkin wali kelas akan menyampaikan kepada orang tua karena wali kelas itu biasanya punya grup orang tua, sehingga paling tidak kalau misalnya mereka sudah mungkin ada kerjasama dengan wali kelas istilahnya menyambungkan ke orang tua, sehingga nanti mungkin, oh pelajaran geografi mungkin orang tuanya akan mengingatkan. Jadi kalau menurut saya pribadi, peran wali kelas, hubungan saya dengan wali kelas, hubungan wali kelas dengan orang tua itu sangat mendukung sekali dalam proses pembelajaran saya. Begitu Pak Cipto. Ya. Wah, bagus ini Bu, ada istilahnya kan ada kolaborasi Bu nggih. Memang benar Ibu mengatakan seperti itu, kita nggak mungkin kerja sendiri, pasti ada kolaborasi nggih. Dengan wali kelas, dengan guru bidang studi yang lainnya, dengan kepala Betul. sekolah, dengan orang tua. Itu luar biasa Ibu. Kita memang harus menjalin kolaborasi itu Ibu nggih. Gini Bu, kapan nih rencana Bu Visa untuk dapat melaksanakan rencana tindak lanjut Ibu? Oke, sebenarnya sih saya jujur Pak Cipto pengen secepatnya, karena apa, kadang-kadang harus segera dilakukan nih, harus segera diaksi nih. Nah, tapi kan seperti tadi katakan Pak Cipto bahwa saya butuh yang namanya kolaborasi, sehingga namanya kolaborasi itu kan butuh waktu, butuh proses, maka kurang lebih insya Allah saya minggu depan akan memulainya Pak Cipto, begitu. Oke, minggu depan Bu nggih. Siap. Oke, nggih. Oke, Bu Bisa, kalau boleh tahu nih, dari percakapan hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Karena mengingat waktunya cukup singkat, Ibu. Oke. Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini, Bu? Terima kasih Pak Cipto. Alhamdulillah dengan sharing kita yang waktu yang cukup singkat ini saya merasa lega Pak Cipto karena istilahnya saya bercerita, kemudian Pak Cipto sudah menjadi pendengar yang baik, Pak Cipto mau mendengarkan keluh kesah saya, kemudian Pak Cipto sudah istilahnya, memberi masukan kepada saya, membuat saya, tadinya saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, menjadi, ini ternyata jawabannya. Masya Allah, terima kasih sekali Pak Cipto yang luar biasa atas waktunya bagi saya Pak Cipto. Oke, sami-sami, Bu. Ya, kita kan harus saling membantu, Bu, nggih. Oke, Bu, berarti kan rencana minggu depan, Bu, nggih, dilaksanakan. Oke, nanti kita jumpa lagi di minggu depan, dan saya pengen nanti lihat progresnya bagaimana murid-murid Ibu, nggih. Pengen tahu perkembangannya. Saya penasaran nanti, saya yakin, istilahnya ada perubahan lah, pasti saya percaya pada Bu Bisa. Bu Bisa adalah guru yang hebat, guru yang luar biasa. Terus semangat, Bu, nggih. Siap Pak Cipto, terima kasih. Ya Ibu, terima kasih juga. Ya, sampai di sini aja Bu nggih. Saya terima kasih kerjasamanya dengan Ibu. Ya, kita harus kolaborasi juga Bu nggih. Baik, saya akhiri Bu nggih. Hari ini Bu nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.